Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Kali ini Mimin akan menceritakan kelanjutan Donghua Nine Sons Martial Guide bagian ke-170. Namun tak bosan-bosannya Mimin ingin mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya, dikarenakan untuk video dan alur cerita tidak sama, jadi untuk videonya, hanya sebagai bumbu pemanis saja ya guys. Baiklah, supaya tidak berbasa-basi lebih lama lagi, langsung aja kita terobos ke ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan kuil iblis dari tulang hitam berdiri suram sebagai warisan leluhur, memancarkan kekuatan gelap yang membentuk ruang tertutup tak tertembus. Ye Yunfei menyerangnya dengan segel kuno, namun gagal menembus pertahanan, memaksa para iblis bersembunyi dalam ketakutan. Menyadari batasnya, ia mundur lalu membalas dengan menghancurkan wilayah alam iblis kuno, menjarah kota dan melemahkan kekuatan mereka hingga hampir runtuh. Dunia luar gempar oleh kabar ini, sementara Ye Yunfei kembali, menyelamatkan puluhan ribu budak, memulihkan kekuatan mereka, dan membangun kembali harapan. Di akademi, ia menunjukkan kekuatan luar biasa, menekan lawan dan memperoleh pengakuan. Setelah memulihkan sekutu dan memperkuat pasukannya, ia bersiap menghadapi tantangan berikutnya. Ye Yunfei berdiri dalam keheningan yang tenang, pikirannya bergerak dengan penuh perhitungan di tengah suasana kompleks gua bawah tanah yang sunyi namun syarat makna. Dalam benaknya, sebuah kesadaran perlahan terbentuk bahwa sebelum berangkat, ia masih perlu membuat beberapa pengaturan untuk kompleks gua bawah tanah ini. Pemikiran itu tidak sekadar lintasan biasa, melainkan keputusan penting yang menyangkut keselamatan banyak orang yang berada di tempat ini. Dengan langkah mantap namun tetap tenang, ia kemudian menyampaikan maksudnya kepada pemimpin sekte tersebut, memohon agar beberapa orang yang mahir dalam ilmu geomansi ditugaskan untuk membantu menyusun berbagai formasi. Permintaan itu disampaikan dengan sikap yang tidak berlebihan, tetapi jelas menunjukkan keseriusan dan urgensi. Pemimpin sekte itu merespons dengan anggukan yang tegas, memperlihatkan kepercayaan penuh terhadap Ye Yunfei. Tak lama berselang, ia telah kembali dengan sekelompok anggota berpangkat tinggi dari sekte Tanah Tebal. Semuanya membawa aura profesional dan kesiapan untuk bekerja sama. Tanpa membuang waktu, Ye Yunfei segera mengeluarkan sejumlah besar sumber daya yang mengandung atribut bumi. Energi dari sumber daya itu terasa berat dan dalam, seolah membawa kekuatan dari inti bumi itu sendiri. Bersama pemimpin sekte, para anggota berpangkat tinggi, serta 5 naga bumi yang mengesankan, ia mulai mendirikan ratusan formasi bumi di kompleks gua bawah tanah tersebut sekaligus. Proses ini berlangsung dengan ritme yang teratur, setiap gerakan dipenuhi ketelitian, setiap penempatan energi dilakukan dengan presisi tinggi. Formasi bumi yang dimaksud bukanlah sesuatu yang sederhana. Ia merujuk pada berbagai formasi besar yang tercatat dalam ilmu geomansi, di mana energi bumi dimanfaatkan dan diselaraskan dengan topografi alami seperti pegunungan dan aliran sungai. Setiap formasi seolah menjadi bagian dari jaringan besar yang saling terhubung, menciptakan sistem pertahanan yang kompleks dan sulit ditembus. Dalam keyakinannya, Ye Yunfei memahami bahwa dengan ratusan formasi tanah ini, bahkan jika ketiga raja iblis besar itu datang sekalipun, mereka akan kesulitan menembus kompleks ini dalam waktu singkat. Keyakinan itu tidak muncul tanpa dasar, melainkan hasil dari pemahaman mendalam terhadap kekuatan geomansi. Meski demikian, ia tetap tidak lengah. Dalam pikirannya muncul pertimbangan lain, bahwa untuk berjaga-jaga, ia juga perlu meninggalkan harta karun magis bawaan. Ia bergumam dalam hati, mempertimbangkan setiap kemungkinan dengan hati-hati. Kemudian, ia memilih sebuah tempat yang terpencil di dalam kompleks tersebut dan duduk bersila. Suasana di sekitarnya menjadi semakin hening, seolah dunia luar perlahan menjauh. Waktu berlalu dengan tenang, hingga sekitar setengah hari kemudian, sebuah fenomena terjadi. Dari kepala Ye Yunfei, perlahan muncul sesosok figur. Sosok itu adalah klon dari kekuatan jiwanya sendiri, terbentuk dengan energi yang halus namun kuat. Ia memadatkan klon tersebut dengan penuh kendali, memastikan bahwa klon itu mampu mengendalikan senjata sihir bawaan yang dimilikinya. Karena ia telah menyempurnakan harta sihir bawaan tersebut, kendali penuh berada di tangannya, bahkan melalui klon kekuatan jiwa. Dalam satu gerakan ringan, ia melambaikan tangan, dan sebuah segel kuno terbang keluar, melayang di hadapan klon tersebut. Segel itu memancarkan tekanan energi yang mengerikan, seolah membawa kekuatan dari masa lalu yang tak terukur. Segel kuno ini merupakan harta sihir bawaan yang direbutnya di alam iblis kuno, dan kini menjadi salah satu kartu as yang ia miliki. Dengan penuh ketelitian, ia membuat sebuah lubang kecil, cukup untuk menempatkan klon kekuatan jiwa tersebut bersama segel kuno di dalamnya. Klon itu duduk bersila, diam namun siap. Dalam perhitungannya, jika musuh menyerang, klon ini akan keluar membawa segel kuno dan menghadapi ancaman tersebut. Ia tersenyum tipis, merasakan keyakinan bahwa dengan harta sihir bawaan yang menekan,
Bahkan ketiga Raja Iblis Agung tidak akan mampu berbuat apapun terhadap kompleks ini. Kini, dengan perlindungan ratusan formasi tanah dan harta magis tersebut, kompleks gua bawah tanah itu benar-benar berubah menjadi benteng yang kokoh. Bahkan jika pasukan iblis kuno datang dalam jumlah besar, tidak ada yang perlu ditakutkan. Semua pengaturan ini dilakukan karena orang-orang di dalam kompleks tersebut sangat penting baginya. Ia tidak bisa membiarkan mereka berada dalam bahaya, dan karena itu ia memastikan setiap lapisan pertahanan tersusun dengan sempurna. Waktu terus berjalan, dan tersisa 1 hari sebelum keberangkatan. Dalam keheningan, ia memutuskan untuk menyempurnakan lebih banyak pil. Tanpa ragu, keesokan harinya ia memasuki menara ilusi, membawa Huangxiang dan Danjun untuk memurnikan pil bersama. Perbedaan waktu di dalam menara ilusi sangat signifikan. 1 hari di luar setara dengan sekitar 3 bulan di dalam. Dalam rentang waktu tersebut, Ye Yunfei menghabiskan 1 bulan penuh untuk memurnikan sejumlah besar pil. Setiap pil disusun dengan penuh ketelitian, mengandung energi yang siap digunakan dalam situasi berbahaya. Sebagian pil disimpan, sementara sisanya dipersiapkan untuk penggunaan pribadi. Ia memahami bahwa negeri para dewa yang jatuh penuh dengan bahaya yang tidak terduga, sehingga persiapan adalah kunci utama. Selama 2 bulan berikutnya, ia mengasingkan diri untuk berkultivasi. Ia mengolah Tao Tie, meningkatkan kekuatannya, lalu mengonsumsi pil untuk memperkuat kekuatan jiwa. Energi jiwanya meningkat secara signifikan, menjadi lebih tajam dan stabil. Kemudian, ia memfokuskan diri pada kitab 9 Yang, mengembangkan yang kedua hingga mencapai diameter sekitar 100 meter. Energi yang dihasilkan terasa luas dan dalam, menunjukkan kemajuan yang luar biasa. Akhirnya, ia berhenti berlatih dan berdiri. Saatnya telah tiba untuk berangkat. Ia mendatangi Taoist Dadi, yang juga telah mengasingkan diri, lalu bersama-sama meninggalkan kompleks gua bawah tanah menuju Akademi Dao Surgawi. Di saat yang sama, kabar tentang dibukanya negeri para dewa yang jatuh menyebar ke seluruh lapangan bintang Xuan Huang. Tempat itu dikenal sebagai dunia kecil yang terbuka sekali setiap 600 tahun, menyimpan peluang dan harta yang luar biasa, termasuk ramuan keabadian dan kemungkinan keberadaan menara Dao Surgawi. Berita ini mengguncang banyak kekuatan besar. Di 7 wilayah, sekte dan klan mulai mempersiapkan murid terbaik mereka. Namun, hanya kekuatan terkuat yang memiliki hak untuk mengirim peserta. Di domain suci, berbagai kekuatan besar bergerak cepat. Di markas klan bela diri, pegunungan megah berdiri seperti naga raksasa, dikelilingi kabut dan cahaya keberuntungan. Di sana, ratusan murid dikumpulkan dan diberi tugas penting, dipimpin oleh Wu Kun. Di dinasti Jiuli, suasana serupa terjadi. Kaisar sendiri memberikan arahan, menekankan pentingnya menemukan obat setengah dewa dan menara Dao Surgawi. Sementara itu, di seluruh alam suci, para pejabat tinggi dari berbagai kekuatan besar memberikan pengarahan kepada murid mereka, menciptakan suasana tegang yang dipenuhi antisipasi akan ekspedisi besar yang akan datang. Markas besar sekte Tianji berdiri megah di bawah langit yang luas, dengan atmosfer hikmat yang menyelimuti seluruh kawasan. Di sebuah alun-alun yang terbentang luas, suasana terasa begitu serius dan syarat tekanan, seolah setiap hembusan angin pun membawa beban tak terlihat. Di tengah-tengah ruang terbuka itu, seorang lelaki tua kurus berdiri tegak, sosoknya tanpa rapuh namun memancarkan wibawa yang tak tergoyahkan. Ia adalah Yang Mulia Bai Yun, seorang tokoh yang disegani, dan suaranya yang lantang bergema dalam narasi situasi, menyampaikan bahwa selama periode waktu ini ia telah menyimpulkan lokasi menara Dao Surgawi, serta menyimpulkan 3 tempat di mana menara Dao Surgawi kemungkinan besar berada, dan tanah para dewa yang jatuh adalah salah satunya. Kata-kata itu mengalir dalam suasana penuh ketegangan, membawa makna mendalam yang membuat setiap orang yang hadir merasakan bobot tanggung jawab yang besar. Dalam narasi itu pula tersirat bahwa oleh karena itu, setiap orang harus ekstra hati-hati setelah memasuki negeri para dewa yang jatuh kali ini, dan jika memungkinkan, mereka harus melakukan segala daya upaya untuk mengembalikan menara Dao Surgawi. Lebih dari 100 murid sekte misteri surgawi berdiri dengan hormat di hadapannya, tubuh mereka tegap, mata mereka penuh tekad, mencerminkan kesiapan untuk menghadapi apapun yang menanti di masa depan. Suasana kebersamaan dan keseriusan itu semakin terasa ketika lebih dari 100 murid tersebut memberikan respon secara bersamaan dalam bentuk kesepahaman yang bulat, menciptakan gelombang energi yang menyatu di udara. Di sisi lain, muncul pertanyaan yang mencerminkan keraguan dan rasa ingin tahu mengenai kebenaran lokasi menara Dao Surgawi di negeri para dewa yang jatuh. Dalam alur pemikiran yang terurai secara naratif, diceritakan bahwa dahulu kala menara Dao Surgawi jatuh ke tangan Zhen Xuanzi, lalu ia diburu oleh koalisi pasukan, menderita luka serius, dan menghilang tanpa jejak. Secara logis,
Jika Zhen Xuanzi masih hidup, menara Dao Surgawi kemungkinan besar ada padanya. Sementara jika ia telah meninggal, maka menara Dao Surgawi sangat mungkin tertinggal di tempat ia menghembuskan napas terakhir. Dalam alur pemikiran itu muncul pertanyaan mengenai bagaimana mungkin benda tersebut berada di negeri para dewa yang jatuh, serta kemungkinan bahwa Zhen Xuanzi melarikan diri ke tempat tersebut. Di samping Yang Mulia Baiyun berdiri sosok gagah perkasa dengan aura kekuatan luar biasa, yaitu pemimpin sekte dari sekte misteri surgawi, yang dalam narasi batinnya tak kuasa menahan dorongan untuk mempertanyakan hal tersebut. Yang Mulia Baiyun dengan tenang menyampaikan bahwa berdasarkan ramalan yang telah ia lakukan baru-baru ini, tanah para dewa yang jatuh memang merupakan lokasi yang paling mungkin untuk menara Dao Surgawi, sementara alasan dibaliknya tetap menjadi misteri yang tak bisa dijelaskan secara pasti. Dunia ini penuh dengan keajaiban, dan mungkin saja Zhen Xuanzi benar-benar melarikan diri ke negeri para dewa yang jatuh, demikian alur pemikiran yang mengalir dalam narasi tersebut. Pada saat yang sama, di domain bintang ungu, tepatnya di bintang Ziwei yang merupakan pusat dari gugusan bintang Ziwei, sebuah adegan lain terbentang dengan nuansa yang tak kalah megah. Di atas sebuah alun-alun luas, seorang pria berpenampilan rapi mengenakan kemeja putih berdiri di hadapan sekelompok besar anak muda. Para pemuda ini memiliki penampilan mengesankan dan bakat luar biasa, jelas merupakan para jenius muda yang istimewa, dan dalam narasi tersebut disampaikan bahwa mereka termasuk di antara para jenius muda paling berprestasi di wilayah itu. Dalam alur yang mengalir, pria berbaju putih itu menyampaikan bahwa kali ini para pemuda tersebut akan mewakili domain bintang Ziwei untuk menjelajahi negeri para dewa yang jatuh, sebuah tempat yang dipenuhi harta karun dan peluang, sekaligus menjadi tempat terbaik untuk menjalani cobaan. Ia berharap mereka dapat memanfaatkan kesempatan itu sebaik-baiknya, serta mengingatkan mereka untuk mencari dua jenis harta karun penting, yaitu obat setengah dewa dan menara Dao Surgawi. Dalam narasi itu ditegaskan bahwa menara Dao Surgawi adalah salah satu harta paling berharga di alam semesta, dan menurut perhitungan Guru Yuan, benda tersebut kemungkinan besar berada di negeri para dewa yang jatuh. Informasi mengenai kedua harta itu telah dimasukkan ke dalam gulungan giok yang dibagikan kepada masing-masing pemuda, dan saat pria tersebut menyebut gelar guru perhitungan ilahi, seluruh anak muda menunjukkan rasa hormat yang mendalam. Guru Yuan dikenal sebagai sosok paling misterius dan perkasa di domain bintang Ziwei, dengan kemampuan mengetahui masa lalu dan masa depan serta melihat rahasia dunia, sehingga keberadaannya menjadi simbol otoritas yang tak terbantahkan. Dengan lambaian tangan, ribuan keping giok melayang dan mendarat di depan para pemuda, menciptakan pemandangan yang memukau sekaligus syarat makna. Pada saat yang sama, kejadian serupa berlangsung di berbagai wilayah bintang lain seperti wilayah bintang Jiaoxiu dan wilayah bintang Taiheng, di mana kelompok jenius muda bersiap memasuki negeri para dewa yang jatuh dengan semangat membara. Sementara itu, di markas besar Akademi Dao Surgawi di wilayah hutan belantara utara, sebuah alun-alun dipenuhi oleh 50 peserta pelatihan elit yang berdiri rapi. Ye Yunfei dan Taois Dadi termasuk di antara mereka, dan kehadiran para petinggi akademi seperti Dekan Sima dan Meng Qianzheng menambah kesan penting pada momen tersebut. Dalam suasana yang penuh tekanan namun juga harapan, disampaikan bahwa mereka akan mewakili akademi untuk menjelajahi negeri para dewa yang jatuh, sebuah tempat di mana peluang dan bahaya hidup berdampingan. Penekanan diberikan pada keselamatan sebagai prioritas utama, sementara pencarian harta dan peluang menjadi prioritas kedua, dengan harapan semua peserta dapat kembali dengan selamat. Para siswa elit menunjukkan kesepahaman mereka dalam suasana yang kompak. Selanjutnya, disampaikan bahwa harta paling berharga di tempat tersebut adalah ramuan keabadian, serta adanya informasi bahwa menara Dao Surgawi mungkin berada di sana berdasarkan deduksi Yang Mulia Baiyun. Ketika mendengar hal itu, hati Ye Yunfei tergerak. Dalam alur pikirannya, ia mengetahui bahwa jika ada seseorang yang benar-benar mengetahui lokasi menara Dao Surgawi, orang itu adalah dirinya. Ia mengingat bagaimana Zhen Xuanzi yang terluka parah melarikan diri ke ruang kecil di celah spasial di benua Tianxuan dan akhirnya tewas di sana. Secara kebetulan, Ye Yunfei memasuki ruang tersebut dan menemukan gulungan giok berisi kata-kata terakhir Zhen Xuanzi, yang mengungkap bahwa menara Dao Surgawi disembunyikan di sebuah planet bernama Bintang Tianhuang, lengkap dengan peta lokasi. Gulungan giok itu selalu dibawa Ye Yunfei, dan ia berencana suatu hari mengambil menara Dao Surgawi secara pribadi. Ketika mengetahui bahwa negeri para dewa yang jatuh berada di bintang gurun surgawi, ia merasa terkejut dan mulai mempertimbangkan kemungkinan bahwa lokasi tersebut berkaitan dengan petunjuk yang ia miliki. Dalam pikirannya, muncul keyakinan bahwa ia dapat menemukan menara itu dengan bantuan gulungan giok tersebut. Dekan Sima kemudian memusatkan perhatian pada Ye Yunfei dan berharap agar ia menjaga para siswa lain setelah mereka memasuki negeri para dewa yang jatuh. Dengan sikap tenang, Ye Yunfei menerima tanggung jawab itu sebagai bagian dari perannya sebagai anggota Akademi Dao Surgawi. Sikapnya yang tegas membuat Dekan Sima merasa puas dan semakin yakin untuk menjalin hubungan baik dengannya.
Para siswa elit lainnya tanpa sadar mendekat kepada Ye Yunfei, menjadikannya sebagai sosok yang dapat diandalkan. Reputasinya sebagai individu tangguh yang telah mengalahkan banyak anggota ras iblis kuno membuat semua orang memandangnya dengan rasa kagum. Suasana penuh rasa hormat dan kepercayaan itu memperkuat ikatan di antara mereka. Akhirnya, dengan persiapan yang matang, Meng Qianzheng memanggil sebuah pesawat ruang angkasa yang muncul dan membesar di alun-alun. Ia memimpin 50 siswa elit memasuki pesawat tersebut, dan dalam sekejap, pesawat itu melesat ke langit, menuju cakrawala yang jauh, menghilang dalam sekejap, meninggalkan jejak perjalanan menuju takdir yang belum terungkap. Di atas hamparan bintang Xuan Huang yang megah, sebuah siluet perak membelah atmosfer dengan kecepatan yang memusingkan mata. Pesawat ruang angkasa itu melesat gagah menuju cakrawala, meninggalkan gravitasi planet dan akhirnya meluncur masuk ke dalam dekapan langit berbintang yang abadi. Perjalanan besar telah dimulai, membawa serta harapan dan ambisi yang membara di dada para penumpangnya. Dari 7 wilayah besar yang menyusun kemegahan bintang Xuan Huang, dinamika pergerakan terasa begitu intens. Kecuali domain suci yang memiliki kedudukan istimewa, masing-masing dari 6 wilayah lainnya tidak mau ketinggalan dalam persaingan ini. Setidaknya terdapat 3 atau 4 kekuatan besar dari tiap wilayah yang mengirimkan murid-murid terbaik mereka, para talenta muda yang membawa nama harum sekte, menuju sebuah tempat yang diselimuti misteri dan legenda, negeri para dewa yang jatuh. Namun, densitas kekuatan di wilayah suci jauh melampaui yang lain. Di sana, lebih dari selusin kekuatan besar secara serentak melepaskan murid-murid andalan mereka untuk terjun ke dalam kancah pencarian yang sama di tanah para dewa yang jatuh. Persaingan ini bukan sekadar perjalanan biasa, melainkan panggung bagi para elit untuk membuktikan eksistensi mereka. Di dalam kabin pesawat ruang angkasa yang melaju tenang, Meng Qianzheng memecah kesunyian dengan sebuah pemberitahuan. Suaranya yang tenang namun berwibawa menginformasikan bahwa bintang Tianhuang berada di tepian terjauh dari gugusan bintang Xuan Huang. Perjalanan ini diperkirakan akan memakan waktu sekitar 2 hari lamanya untuk sampai ke tujuan. Dengan nada yang penuh kesabaran, ia meminta agar seluruh penumpang dapat menenangkan diri selama waktu tempuh tersebut. Setelah menyampaikan pesannya, Meng Qianzheng melangkah mencari tempat yang tenang. Ia kemudian duduk bersila, mengatur napasnya dengan teratur seraya memejamkan mata untuk beristirahat, memasuki meditasi dalam guna menjaga staminanya sebagai pemimpin perjalanan. Suasana di dalam kabin pesawat itu dipenuhi oleh para siswa elit yang tampak bersungguh-sungguh. Mereka segera menemukan tempat duduk masing-masing, menata posisi tubuh demi kenyamanan selama perjalanan panjang melintasi kehampaan. Di sebuah sudut ruangan yang cukup terpencil, Ye Yunfei dan Taois dari tampak duduk bersila dengan tenang, memisahkan diri dari keramaian namun tetap waspada. Tiba-tiba, sebuah fenomena menarik terjadi. Seberkas cahaya keemasan yang berkilau tajam menyambar di udara, dan dalam sekejap mata, seekor naga emas berukuran kecil telah muncul dan mendarat dengan anggun di bahu Ye Yunfei. Makhluk kecil itu bergerak dengan gerakan yang malas, perlahan-lahan merangkak turun mencari posisi nyaman di tubuh tuannya. Sosok itu tak lain adalah ulat sutra naga bertanduk emas yang legendaris. Kehadiran Ye Yunfei dalam ekspedisi kali ini tidaklah sendirian dalam hal pendamping gaibnya. Selain ulat sutra naga bertanduk emas, sosok Hu Miao dan Huang Xiang juga ikut serta bersamanya, bersiap menghadapi segala kemungkinan yang ada. Tak lupa, Ye Yunfei juga membawa serta menara hantu di dalam kepemilikannya. Dalam benaknya, ia sangat menyadari bahwa pada saat-saat kritis, menara pantom tersebut akan menjadi alat yang sangat krusial, baik untuk menyembunyikan keberadaan mereka maupun sebagai sarana pelarian yang tak terdeteksi. Pada saat itu, pesawat ruang angkasa telah benar-benar meninggalkan orbit bintang Xuan Huang, sepenuhnya tenggelam dalam hamparan langit berbintang yang luas dan tak terbatas. Di sana, di tengah kegelapan kosmik yang abadi, beberapa bintang yang memancarkan cahaya cemerlang tersebar seperti permata, menciptakan pemandangan yang begitu megah dan menggetarkan jiwa bagi siapapun yang memandangnya. Namun, di balik keindahan yang ditawarkan langit berbintang, tersimpan sejuta misteri dan bahaya yang mengintai di setiap jengkal ruang hampa. Selain bintang-bintang yang berkilau, terdapat banyak pemandangan yang jauh berbeda dan jauh lebih mematikan. Ada area-area tertentu yang begitu dingin dan gelap, dihuni oleh hembusan angin kencang yang mampu membekukan roh, lapisan-lapisan meteorit yang berterbangan liar, hingga atmosfer gravitasi yang begitu kuat yang memiliki kekuatan untuk mencabik-cabik makhluk hidup manapun yang berani masuk tanpa perlindungan. Bahkan, risiko yang lebih mengerikan pun mengancam, seperti celah spasial yang muncul secara tiba-tiba, badai hampa yang melenyapkan segalanya, hingga lubang hitam spasial yang tidak dikenal arah tujuannya. Bahkan bagi para ahli yang telah mencapai alam pembentukan ilahi sekalipun, risiko untuk binasa tetaplah ada ketika mereka berhadapan langsung dengan krisis-krisis alam semesta ini. Itulah sebabnya,
Para praktisi bela diri dengan kekuatan rata-rata tidak akan pernah berani terbang sendirian di langit berbintang. Tindakan tersebut dianggap sebagai keputusan yang hampir pasti akan berakhir dengan kematian tragis. Untuk dapat melakukan perjalanan antar bintang dengan aman, seseorang mutlak membutuhkan pesawat ruang angkasa khusus yang dirancang untuk menahan tekanan kosmik. Kendaraan jenis ini jauh lebih berharga dan langka dibandingkan dengan pesawat ruang angkasa biasa yang hanya digunakan untuk perjalanan atmosferik. Ketegangan tiba-tiba meningkat ketika Meng Qianzheng, yang semula duduk tenang dalam meditasinya, mendadak membuka matanya lebar-lebar. Dengan suara berat dan nada yang penuh kewaspadaan, ia memperingatkan semua orang di dalam pesawat agar segera bersiaga. Ia menjelaskan bahwa pesawat ruang angkasa mereka tengah mendekati lapisan badai kosmik yang sangat berbahaya. Meski demikian, ia juga memberikan instruksi agar tidak ada yang panik, karena ia sendiri yang akan mengambil kendali penuh untuk mengemudikan pesawat menghindari terjangan angin kencang tersebut. Suara dentuman yang menggelegar mulai terdengar menyelimuti lambung pesawat. Benar saja, di kejauhan yang tidak terlalu jauh dari posisi mereka, hembusan angin kencang yang dahsyat mulai menerjang dan meraung-raung, menciptakan kekacauan dan gemuruh di mana-mana. Skala badai itu sungguh mengerikan. Beberapa pusaran angin terlihat memiliki panjang ratusan kaki, yang lain mencapai ribuan kaki, bahkan ada yang membentang hingga puluhan ribu kaki, tampak seperti naga raksasa yang mengamuk di tengah ruang hampa. Ekspresi wajah Meng Qianzheng berubah menjadi sangat serius, garis-garis ketegangan tampak jelas di dahinya. Dengan keahlian yang terasa, ia segera mengarahkan pesawat ruang angkasa tersebut untuk melakukan manuver berputar dengan kecepatan tinggi, berusaha menjaga jarak aman dari pusaran badai. Suara dentuman keras kembali menghantam saat hembusan angin kencang mencoba menggapai badan pesawat. Di dalam kabin, para peserta pelatihan elit itu tak mampu menyembunyikan ketakutan mereka. Wajah-wajah yang tadinya penuh percaya diri kini berubah pucat pasi, sementara jantung mereka berdebar kencang seirama dengan guncangan pesawat. Semua orang sadar sepenuhnya bahwa jika sekali saja pesawat ini terjebak dalam pusaran angin sekuat itu, mereka semua akan hancur berkeping-keping dalam sekejap tanpa sisa. Beruntung bagi mereka, Meng Qianzheng bukan hanya memiliki kekuatan yang besar, tetapi juga pengalaman yang sangat luas dalam mengarungi kedalaman ruang angkasa. Setelah melewati saat-saat yang mendebarkan, ia berhasil mengendalikan pesawat untuk menjauh dari lapisan angin kencang yang mematikan itu. Kolektif desah napas lega terdengar di seluruh ruangan saat bahaya telah terlewati. Pesawat ruang angkasa itu pun kembali melanjutkan perjalanannya yang sempat terhambat. Beberapa jam kemudian, ketenangan itu kembali terusik. Meng Qianzheng menghentikan laju pesawat secara mendadak. Dengan ekspresi yang lebih serius dari sebelumnya, ia memberikan peringatan baru kepada seluruh penumpang. Di depan mereka kini terbentang ruang yang rusak, sebuah wilayah yang dipenuhi oleh banyak celah spasial yang mengancam. Pemandangan di depan mereka sungguh mencekam. Sebuah ruang luas yang tidak stabil, dipenuhi dengan celah-celah spasial berwarna hitam pekat yang seolah siap menelan apapun. Retakan-retakan tersebut tersebar secara tidak beraturan dan sangat rapat satu sama lain. Ukurannya pun beragam, ada yang terlihat setipis selai rambut, namun ada juga yang memiliki lebar ratusan hingga ribuan meter, menciptakan labirin kegelapan yang tak terduga. Meng Qianzheng mengamati fenomena tersebut selama beberapa saat sebelum akhirnya menggelengkan kepalanya. Ia berpendapat bahwa daerah tersebut terlalu berbahaya untuk diterjang secara langsung. Ia merasa mereka tidak memiliki pilihan selain berbalik arah dan mencari jalan memutar yang jauh lebih jauh guna menghindari risiko kehancuran. Namun, di tengah kebuntuan itu, Ye Yunfei angkat bicara. Ia menyatakan bahwa tindakan berputar arah tidaklah perlu dilakukan. Dengan nada yang tenang, ia menawarkan diri untuk memberikan petunjuk arah bagi pesawat tersebut agar tetap bisa melewati wilayah berbahaya itu. Mendengar tawaran tersebut, Meng Qianzheng mengalihkan pandangannya kepada Ye Yunfei. Ia teringat akan satu hal krusial, Ye Yunfei adalah seorang praktisi yang sangat mahir dalam memanipulasi energi spasial. Ruang yang rusak dan dipenuhi retakan ini memang menjadi mimpi buruk bagi orang lain, namun bagi seseorang dengan kemampuan seperti Ye Yunfei, medan tersebut tidak berbeda jauh dengan berjalan di atas tanah datar yang stabil. Ye Yunfei memberikan instruksi lebih lanjut kepada Meng Qianzheng, meminta sang dekan untuk tetap mengendalikan pesawat sementara dirinya yang akan memandu jalannya. Ia menjamin bahwa selama instruksinya diikuti, tidak akan ada bahaya yang menimpa mereka. Tak lama setelah kata-kata itu terucap, sosok Ye Yunfei lenyap dari dalam kabin pesawat dalam sekejap mata, berpindah ke ruang hampa di luar. Suara gemuruh yang agung terdengar mengguncang tatanan ruang di sekitar pesawat saat seekor kunpeng raksasa muncul secara tiba-tiba tepat di belakang Ye Yunfei. Makhluk legendaris itu memanifestasikan dirinya dengan begitu kuat hingga membuat ruang itu sendiri bergetar. Dengan gerakan yang penuh wibawa, Ye Yunfei melompat dan berdiri tegak di atas punggung kunpeng tersebut.
Kunpeng itu kemudian mengepakkan sepasang sayapnya yang menjulang sangat tinggi, seolah hendak menutupi langit, dan mulai melesat maju. Dalam hitungan detik, ia telah memasuki ruang hampa yang rusak di depan sana, melintasi celah-celah spasial hitam dengan kelincahan yang luar biasa. Saat ia bergerak, aliran energi spasial yang melimpah ruah tampak tertarik menuju Kunpeng dari segala arah. Energi tersebut terus-menerus diserap dan dimurnikan oleh sang makhluk legendaris. Jika bagi orang lain tempat ini adalah neraka yang harus dihindari, bagi Ye Yunfei, ruang rusak ini justru merupakan lokasi yang sangat sempurna dan langka untuk mengultivasi energi spasialnya. Kekaguman melanda para siswa elit yang menyaksikan kejadian itu dari dalam pesawat. Mereka melihat sosok Kunpeng yang perkasa itu dengan tatapan takjub yang sulit dilukiskan dengan kata-kata. Bahkan Meng Qianzheng pun hanya bisa menggelengkan kepalanya, tersenyum getir menyadari betapa luar biasanya kemampuan pemuda di depannya itu. Maka, dengan bimbingan dari Ye Yunfei yang berada di luar, Meng Qianzheng mengendalikan pesawat mengikuti jejak sang Kunpeng, melintasi ruang yang hancur itu dengan kemudahan yang tak terbayangkan sebelumnya. Pada saat yang bersamaan, di lokasi yang sangat jauh di kedalaman kosmos yang tak terjangkau, terdapat sebuah wilayah bintang pusat yang sangat makmur. Gugusan bintang ini bukan sembarang tempat, ia kaya akan energi spiritual yang murni dan memiliki hukum-hukum alam yang sangat mendalam, menjadikannya sebagai pusat peradaban seni bela diri yang sangat maju dan disegani. Di tengah gugusan bintang yang megah itu, terdapat sebuah bintang dengan ukuran yang tak tertandingi oleh apapun di sekitarnya. Ukuran bintang ini setidaknya puluhan ribu kali lebih besar daripada bintang Xuan Huang, membentang megah di langit berbintang seolah menjadi pilar alam semesta, memancarkan aura kekuatan yang begitu besar hingga mampu mengintimidasi siapapun yang mendekat. Hukum-hukum Dao yang tak terlihat namun luar biasa besar tampak melingkari bintang tersebut. Hukum-hukum itu menyerupai naga raksasa yang melayang-layang di atmosfernya, mengeluarkan suara bergemuruh yang keras dan terus-menerus sebagai tanda otoritas yang mutlak atas realitas di tempat itu. Di atas permukaan bintang yang luar biasa ini, terdapat sebuah puncak gunung menjulang yang menembus lapisan awan, tampak seperti pedang yang menghujam langit. Namun, di dalam perut gunung yang megah itu, tersembunyi sebuah ruang yang sangat kontras, sebuah ruangan yang gelap gulita, dingin, dan sunyi. Tempat tersebut ternyata adalah sebuah penjara yang sangat terisolasi. Di dalam kegelapan penjara itu, terdapat dua sosok yang ditahan. Seorang wanita cantik yang telah menginjak usia parubaya, namun masih memancarkan keanggunan meski dalam kondisi yang memprihatinkan, dan seorang gadis kecil berusia sekitar 10 tahun. Gadis kecil itu memiliki paras yang sangat cantik dan murni, seolah-olah sosoknya diukir dengan sangat hati-hati dari bongkahan giok yang paling berharga. Gadis kecil itu memecah keheningan penjara dengan sebuah permintaan lembut kepada wanita di sampingnya. Ia memohon agar ibunya menceritakan kembali tentang dunia yang ada di luar sana. Mendengar permintaan itu, sang wanita parubaya dengan penuh kasih sayang mengelus kepala putrinya. Matanya yang indah seketika dipenuhi oleh rasa iba dan kesedihan yang mendalam saat ia menatap sang buah hati. Dengan nada suara yang lembut, sang ibu mulai bercerita untuk menghibur putrinya. Ia menggambarkan bahwa dunia luar memiliki sinar matahari yang sangat cerah dan hangat, langit yang berwarna biru jernih tanpa batas, bunga-bunga yang mekar dengan warna-warna semarak yang memanjakan mata, hingga burung-burung kecil yang selalu suka bernyanyi dengan riang di pagi hari. Sambil bercerita, wanita itu mengatur posisi duduknya agar nyaman, membiarkan gadis kecil itu berbaring setengah badan dan bersandar dengan tenang di atas lututnya. Gadis kecil itu mendengarkan dengan seksama, sesekali menyela dengan pertanyaan penuh rasa ingin tahu tentang seperti apa rupa bunga yang sesungguhnya, atau bagaimana rupa burung-burung yang sering diceritakan itu. Setiap pertanyaannya mencerminkan kerinduan yang sangat dalam dan tak terbatas akan dunia luar yang belum pernah ia lihat. Kenyataan pahitnya adalah gadis kecil ini telah berkali-kali meminta ibunya untuk menggambarkan keindahan dunia luar. Kerinduannya seolah tak pernah ada habisnya. Hal ini terjadi karena ia lahir di dalam penjara yang gelap ini, dan sejak pertama kali ia menghirup napas di dunia hingga usianya yang sekarang, ia sama sekali belum pernah sekalipun melangkahkan kakinya keluar dari batas-batas dinding penjara tersebut. Ia tidak pernah memiliki kesempatan sedikit pun untuk melihat keindahan dunia dengan mata kepalanya sendiri. Di tengah-tengah percakapan itu, gadis kecil itu tiba-tiba bertanya dengan suara yang sangat lembut, teringat akan sesuatu yang pernah dikatakan ibunya sebelumnya. Ia bertanya apakah benar bahwa ia memiliki seorang kakak laki-laki. Dalam bayangannya yang polos, ia berasumsi bahwa kakaknya pasti tinggal di dunia luar yang indah itu, pasti pernah merasakan hangatnya sinar matahari, serta melihat bunga dan burung secara langsung. Mendengar pertanyaan itu, tubuh wanita parubaya tersebut bergetar hebat. Kenangan-kenangan masa lalu yang telah lama ia kubur dalam-dalam seolah muncul kembali ke permukaan dengan kekuatan yang menyesakkan dada. Tanpa terasa, air mata mulai berlinang dan membasahi pelupuk matanya. Dengan anggukan pelan,
Ia mengonfirmasi bahwa memang benar kakaknya tinggal di dunia luar sana. Gadis kecil itu kemudian menyebutkan sebuah nama, memastikan apakah nama kakak laki-lakinya itu adalah Ye Yunfei. Sekali lagi, sang ibu mengangguk dengan getir, membenarkan nama tersebut. Dengan tatapan yang penuh harapan sekaligus keraguan, gadis kecil itu kembali mengajukan pertanyaan terakhir. Bertanya apakah menurut ibunya akan ada kesempatan bagi mereka untuk bertemu kembali dengan kakaknya suatu saat nanti. Mendengar hal itu, sang ibu hanya bisa terdiam membisu, terjebak dalam keheningan yang menyesakan karena ia sendiri tidak tahu bagaimana harus menjawab harapan suci putrinya tersebut. Di balik jeruji besi yang dingin dan suasana penjara yang mencekam, keheningan sempat merayap sebelum akhirnya pecah oleh suara lembut yang penuh kepolosan. Seorang gadis kecil, yang sejak lahir hanya mengenal kegelapan ruang bawah tanah itu, menatap wajah ibunya dengan saksama. Ia menangkap gurat kesedihan yang mendalam di wajah wanita yang sangat ia cintai itu. Dengan nada yang penuh pengertian melebihi usianya, ia bertanya apakah sang ibu sedang merasa tidak bahagia. Ia bahkan menawarkan sebuah janji kecil yang menyayat hati, menyatakan bahwa jika pertanyaannya membuat sang ibu bersedih, maka ia tidak akan lagi mengungkit atau bertanya perihal saudara laki-lakinya. Gadis kecil itu memang memiliki kepekaan yang luar biasa tajam. Ia segera menyadari betapa hancurnya perasaan sang ibu hanya dari sorot matanya saja. Melihat kekhawatiran di wajah putrinya, wanita parubaya itu berusaha mengulas senyum tipis yang dipaksakan. Ia segera menenangkan gadis kecil itu dengan mengatakan bahwa dirinya sama sekali tidak merasa tidak bahagia. Sambil mengusap lembut puncak kepala buah hatinya, ia memberikan sebuah peringatan yang sangat serius dengan nada bicara yang penuh rahasia. Ia menjelaskan bahwa keberadaan serta hubungan darah antara sang kakak dan ayah mereka adalah sebuah rahasia besar yang hanya boleh diketahui oleh mereka berdua. Dengan tegas, ia melarang gadis kecil itu untuk menceritakan atau menyebutkan identitas kedua orang yang mereka cintai tersebut kepada siapapun di dunia ini. Mendengar instruksi tersebut, si kecil Xiao Fei memberikan respons yang penuh semangat. Ia menganggukkan kepalanya dengan antusias, meyakinkan ibunya agar tidak perlu khawatir sedikit pun karena ia telah menanamkan peringatan itu dalam ingatannya dengan sangat kuat. Namun, momen haru tersebut seketika hancur berkeping-keping oleh kemunculan suara tawa yang menggelegar dan penuh dengan nada penghinaan. Gelak tawa itu menggema di lorong penjara yang lembab, membawa aura kebencian yang kental. Sosok yang tertawa itu dengan nada mengejek memanggil wanita di hadapannya sebagai sepupu tersayang. Ia melontarkan kalimat pedas, menyatakan betapa sia-sianya usaha wanita itu untuk bungkam. Menurutnya, keluarga besar Miao tidaklah sebodoh itu. Mereka sudah mengetahui segala hal tentang kekasih rahasia dan anak-anak haram yang ia miliki di dunia luar. Dengan dengusan penuh cemoohan, ia menyebut tindakan wanita itu hanyalah sebuah bentuk penipuan diri sendiri yang menyedihkan. Seiring dengan berakhirnya tawa tersebut, seorang pria parubaya yang mengenakan jubah berwarna kuning mencolok muncul di area tersebut. Ia berdiri tegak di sana dengan jarak yang tidak terlalu jauh, menatap wanita cantik dan putrinya dengan pandangan yang dipenuhi kebencian dan penghinaan. Kehadirannya yang tiba-tiba membuat suasana di dalam penjara menjadi semakin mencekam. Wanita parubaya itu dan Xiao Fei tersentak kaget. Rasa terkejut yang mendalam membuat mereka secara refleks berdiri bersamaan untuk menghadapi sang pendatang. Dengan suara yang gemetar namun masih mengandung sisa rasa hormat, gadis kecil itu memanggil pria tersebut dengan sebutan Paman Hui. Namun, sambutan hangat itu justru dibalas dengan dingin. Pria berjubah kuning itu segera melarang Xiao Fei memanggilnya dengan cara yang akrab seperti itu. Ia menegaskan dengan suara keras bahwa ia tidak pernah sudi mengakui gadis kecil itu sebagai keponakannya. Sambil melirik Xiao Fei dengan pandangan penuh rasa jijik, ia melontarkan kalimat tajam yang menyatakan bahwa seorang anak haram dengan asal-usul yang tidak jelas sama sekali tidak layak untuk menjadi bagian dari kemuliaan keluarga besar Miao. Kemarahan segera membakar dada sang ibu. Ia tidak tahan lagi mendengar penghinaan yang ditujukan kepada putrinya yang tak berdosa. Dengan nada menantang, ia menanyakan apa sebenarnya maksud dan tujuan dari Miao Hui mendatangi mereka. Ia membela Xiao Fei dengan gigih, menyatakan bahwa putrinya sama sekali tidak bersalah dan tidak pernah melakukan apapun yang bisa memprovokasi kemarahan pria itu. Ia mengecam betapa kejamnya kata-kata yang keluar dari mulut Miao Hui. Sambil berkata demikian, ia menarik Xiao Fei ke belakang punggungnya, berusaha melindungi harta karunnya itu dari tatapan jahat sang paman. Miao Hui justru membalas pembelaan itu dengan tawa yang lebih sinis lagi. Ia balik mempertanyakan siapa sebenarnya yang menjadi sumber provokasi di sini. Dengan nada menuduh, ia mengingatkan sepupunya akan dosa masa lalu yang dianggapnya sebagai kenekatan yang tak termaafkan. Ia merinci bagaimana wanita itu telah melanggar kesepakatan suci keluarga, mengabaikan rasa malu yang seharusnya dijunjung tinggi, dan secara sembunyi-sembunyi menjalin hubungan dengan seorang pria di dunia luar hingga melahirkan 2 anak haram. Menurutnya,
Seluruh rentetan kejadian memalukan ini telah membuat wajah keluarga besar Miao tercoreng dan kehilangan kehormatannya di mata publik. Lebih jauh lagi, Miao Hui menjelaskan dampak buruk dari perbuatan wanita itu terhadap posisi keluarga. Ia menyebutkan bahwa selama bertahun-tahun, klan Pang telah memendam rasa ketidakpuasan yang mendalam terhadap klan Miao akibat skandal tersebut. Hal ini, menurut klaimnya, telah mengakibatkan klan Miao kehilangan banyak sekali peluang strategis untuk berkembang menjadi lebih kuat. Dengan suara yang bergetar karena amarah yang dipaksakan, ia menyebut sepupunya sebagai pendosa besar bagi keluarga, dan kedua anak haram yang dilahirkannya dianggap memiliki dosa yang jauh lebih besar lagi. Bahkan, dengan nada yang penuh ancaman, Miao Hui mengungkapkan sebuah rahasia yang mengerikan. Ia berkata bahwa jika saja Xiao Fei tidak terlahir dengan urat ilahi burung vermilion yang langka dan masih dianggap berguna bagi masa depan klan, tetua tertinggi pasti sudah sejak lama mengeluarkan perintah untuk menghukum mati gadis kecil itu. Ia juga memberitahu bahwa selama bertahun-tahun, orang-orang dari klan Pang terus-menerus mendesak agar klan Miao segera mengeksekusi Xiao Fei. Bagi klan Pang, keberadaan gadis kecil ini adalah pengingat akan pengkhianatan wanita itu terhadap pertunangannya dengan putra sulung klan Pang, sebuah noda hitam yang dianggap sebagai aib besar yang tak termaafkan. Dengan seringai jahat, ia menutup bicaranya dengan meramalkan bahwa pada akhirnya, gadis kecil yang ia sebut sebagai Jalang itu ditakdirkan untuk menemui ajalnya. Ancaman itu membuat sang ibu mencapai puncak kemarahannya. Dengan tekad yang membaja, ia menyatakan dengan suara lantang bahwa jika ada satupun di antara mereka yang berani menyentuh atau melukai Xiao Fei, ia bersumpah akan melawan mereka sekuat tenaga sampai napas terakhirnya. Namun, pernyataan heroik itu hanya ditanggapi dengan tawa meremehkan oleh Miao Hui. Ia mengejek apakah sepupunya itu masih bermimpi bahwa ia masihlah seorang putri klan Miao yang memiliki kekuatan dan posisi tinggi seperti dulu. Dengan nada yang sangat merendahkan, ia menyebut keinginan wanita itu untuk melawan sebagai sesuatu yang sangat kekanak-kanakan karena saat ini ia tidak memiliki apapun untuk dijadikan senjata. Setelah puas menghina, Miao Hui kemudian beralih ke tujuan utamanya. Ia menyampaikan bahwa kedatangannya diperintahkan oleh Tetua Agung untuk memeriksa sejauh mana perkembangan meridian ilahi burung merah yang bersemayam di dalam tubuh kecil yang ia sebut sebagai makhluk malang tersebut. Sambil memberikan penjelasan itu, ia menggerakkan tangannya, melambai ke arah Xiao Fei dengan kekuatan yang tak terlihat. Seketika itu juga, sebuah fenomena luar biasa terjadi. Dari dalam tubuh Xiao Fei yang tampak sangat kurus dan lemah, meledak sebuah raungan dahsyat yang memekakan telinga. Suara itu begitu keras hingga getarannya menggema di setiap sudut penjara yang gelap gulita itu. Kemudian, sebuah teriakan melengking yang penuh kekuatan mistis terdengar, disusul dengan kemunculan sesosok burung merah hantu yang keluar dari dalam tubuh gadis kecil itu. Kobaran api yang sangat panas mulai berkobar hebat di udara. Di tengah-tengah lautan api tersebut, burung vermilion itu melayang dengan megah, melepaskan gelombang tekanan energi yang begitu masif sehingga struktur bangunan penjara itu pun mulai bergetar hebat. Melihat pemandangan tersebut, mata Miao Hui berkilat penuh semangat. Ia bergumam tentang betapa luar biasanya kekuatan urat ilahi burung merah tersebut. Dalam benaknya, ia sudah membayangkan masa depan tuan muda Miao Yifan, yang bakatnya sendiri sudah dianggap sebagai penemuan langka di dunia. Dengan tambahan kekuatan dari urat ilahi burung merah yang diambil dari Xiao Fei kelak, ia yakin sang tuan muda ditakdirkan untuk mencapai kejayaan yang tiada bandingnya. Sambil masih terkesima dengan pemandangan itu, Miao Hui mengeluarkan lebih dari selusin cincin spasial dengan satu lambaian tangan. Cincin-cincin itu meluncur di udara dan mendarat dengan denting kecil di hadapan wanita paruh baya itu. Ia menjelaskan bahwa di dalam cincin-cincin tersebut terdapat sejumlah besar sumber daya kultivasi yang sangat berharga dan tak ternilai harganya, yang ditujukan khusus untuk dikonsumsi oleh Xiao Fei demi menjaga dan memberi nutrisi pada urat ilahi burung merah di tubuhnya. Namun, ia kembali memberikan peringatan yang sangat keras. Wanita itu dilarang keras membiarkan Xiao Fei mempelajari teknik bela diri apapun. Jika pihak keluarga sampai mengetahui bahwa gadis kecil itu berlatih bela diri, perintah eksekusi mati akan langsung dijatuhkan tanpa ampun. Setelah menyampaikan pesan terakhirnya, Miao Hui memutar tubuhnya untuk meninggalkan tempat itu. Namun, ia mendadak berhenti di tengah jalan, seolah baru teringat sesuatu yang sangat krusial. Dengan nada yang terdengar seperti sedang menyampaikan berita santai namun sangat mematikan, ia memberitahu sepupunya bahwa klan Pang kemungkinan besar telah berhasil melacak keberadaan kekasih rahasia dan anak haramnya yang lain di luar sana. Ia memprediksi bahwa dalam waktu dekat, klan Pang akan segera mengerahkan pasukan tempur mereka untuk memulai perburuan. Sambil tertawa jahat, ia mengingatkan betapa mengerikannya kekuatan dan metode yang dimiliki oleh klan Pang, yang merupakan salah satu kekuatan super di alam semesta ini. Menurutnya, sekali klan Pang menetapkan seseorang sebagai target buruan, hampir tidak ada makhluk hidup yang mampu meloloskan diri dari kejaran maut mereka.
Dengan tawa yang masih menggema, pria itu benar-benar pergi meninggalkan penjara. Kabar buruk itu membuat wajah wanita parubaya itu berubah pucat pasi seketika. Rasa panik mulai menjalar di pikirannya. Ia bergumam dengan suara yang penuh kecemasan, berpikir keras bagaimana caranya agar ia bisa memberikan peringatan kepada mereka di luar sana untuk segera mencari perlindungan. Ia sangat paham bahwa perkataan Miao Hui bukanlah bualan semata. Kekuatan klan Pang memang sangat menakutkan dan diakui sebagai salah satu penguasa terkuat di jagat raya. Menjadi target mereka sama saja dengan menunggu waktu kematian menjemput. Di tengah kegelisahan ibunya, Xiao Fei mendongak menatap wajah sang ibu dengan ekspresi yang penuh dengan rasa kecewa dan kesedihan. Dengan suara yang kecil, ia bertanya mengapa orang-orang itu sangat ingin membunuh dirinya, juga membunuh saudara laki-laki dan ayahnya. Pertanyaan polos itu hanya bisa dijawab dengan helaan napas panjang oleh sang ibu. Dengan nada yang penuh dengan kepahitan, ia hanya menjawab singkat bahwa alasan dibalik semua itu adalah karena mereka semua adalah orang-orang jahat. Sementara itu, jauh dari kegelapan penjara klan Miao, suasana yang sangat berbeda terlihat di atas puncak gunung yang berada di lingkungan Akademi Penjaga di benua Tianxuan. Di sana, seorang pria parubaya berdiri tegak seorang diri, menatap lurus ke arah langit yang luas dengan pandangan yang dalam. Pria itu adalah Ye Tianpeng. Pikirannya sedang melayang jauh, mengkhawatirkan keadaan putra kesayangannya, Ye Yunfei. Ia merenungkan pepatah bahwa seorang ibu akan selalu merasa khawatir ketika anaknya menempuh perjalanan jauh, namun ia juga menyadari bahwa sebagai seorang ayah, mustahil baginya untuk tidak merasakan kecemasan yang sama hebatnya. Sambil menghela napas panjang untuk melepaskan beban di dadanya, ia bertanya-tanya dalam hati tentang kabar dan keadaan putranya saat ini. Tak lama kemudian, fokus pikirannya pun beralih. Sesosok bayangan wanita yang sangat cantik dan anggun tiba-tiba melintas dengan begitu jelas dalam ingatannya, membuat Ye Tianpeng sejenak terpaku dan terpikat oleh pesona bayangan masa lalu tersebut. Kembali ke hamparan langit berbintang di gugusan bintang Xuan Huang, suasana di dalam sebuah pesawat ruang angkasa tampak jauh lebih bersemangat. Meng Qianzheng berseru dengan nada yang penuh kelegaan dan kegembiraan, menyatakan bahwa mereka akhirnya berhasil melewati wilayah luar angkasa yang hancur itu dengan selamat. Kesuksesan ini tidak lepas dari bimbingan luar biasa dari Ye Yunfei. Selama beberapa jam terakhir, pesawat tersebut harus bermanuver dengan sangat hati-hati di bawah instruksi Ye Yunfei untuk bisa selamat dari labirin celah spasial tersebut. Setelah tugas memandunya selesai, Ye Yunfei segera memanggil kembali kunpeng miliknya untuk disimpan. Ia bergerak dengan kecepatan yang sangat tangkas dan segera kembali masuk ke dalam kabin pesawat ruang angkasa. Perjalanan melewati ruang rusak itu ternyata membawa berkah tersendiri. Kunpeng milik Ye Yunfei telah berhasil menyerap energi spasial dalam jumlah yang sangat masif, yang secara otomatis meningkatkan kekuatannya secara signifikan dibandingkan sebelumnya. Meng Qianzheng kemudian memberikan pengumuman baru kepada seluruh murid. Ia memperkirakan bahwa mereka akan tiba di bintang Tianhuang dalam kurun waktu setengah hari lagi. Ia meminta agar semua orang segera mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Mendengar pengumuman itu, para peserta pelatihan elit di dalam pesawat tidak bisa menyembunyikan rasa antusias mereka. Semangat kompetisi mulai membara kembali di mata mereka. Pesawat ruang angkasa itu pun terus melaju, membelah kegelapan langit berbintang yang tak berujung. Seiring dengan kemajuan perjalanan mereka, pemandangan di luar jendela pesawat mulai berubah. Mereka mulai sering melihat berbagai jenis pesawat ruang angkasa lain yang bermunculan dari berbagai arah. Semua kendaraan luar angkasa itu tampak memiliki tujuan yang seragam, yaitu menuju ke arah yang sama dengan mereka. Tidak ada keraguan lagi bahwa seluruh armada yang mereka lihat itu bertujuan menuju bintang Tianhuang untuk mengeksplorasi rahasia yang terpendam di negeri para dewa yang jatuh. Lama-kelamaan, jumlah pesawat ruang angkasa yang terlihat di radar dan pandangan mata pun semakin bertambah banyak. Mereka terbang dalam formasi yang rapat, mengeluarkan suara gemuruh yang keras saat membelah kosmos. Jika dilihat dari kejauhan, kumpulan pesawat ruang angkasa itu memenuhi seluruh langit berbintang, terlihat seperti gerombolan belalang yang sedang bermigrasi dalam jumlah yang sangat fantastis. Para siswa elit dari Akademi Jalan Surgawi yang berada di dalam pesawat Ye Yunfei merasa sangat terpana melihat pemandangan tersebut. Namun, kekaguman itu segera diikuti oleh rasa tekanan yang sangat besar yang menghantam mental mereka. Mereka menyadari sepenuhnya bahwa semakin banyak orang yang berpartisipasi dalam penjelajahan di negeri para dewa yang jatuh, maka tingkat persaingan dalam perburuan harta karun dan peluang kuno akan menjadi jauh lebih sengit dan berdarah. Meskipun negeri para dewa yang jatuh dikabarkan menyimpan banyak sekali peluang, jumlah tersebut tetaplah memiliki batas. Dengan puluhan ribu orang yang saling berebut, konflik besar dan pertumpahan darah antar faksi sepertinya sudah menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindari lagi. Meng Qianzheng, yang menyadari kegelisahan murid-muridnya, memberikan penjelasan tambahan dengan nada yang serius.
Ia membenarkan bahwa jumlah orang yang memasuki negeri dewa yang jatuh kali ini memang luar biasa banyak. Ia mengungkapkan informasi bahwa selain dari wilayah bintang Xuanhuang mereka sendiri, setidaknya ada 5 kekuatan besar lainnya dari wilayah bintang tetangga yang juga mengirimkan murid-murid terbaik mereka. Jika seluruh sistem bintang tersebut digabungkan, jumlah orang yang akan terjun ke dalam medan perang itu diperkirakan akan mencapai puluhan ribu orang. Terlebih lagi, Meng Qianzheng menekankan bahwa setiap individu yang dikirim bukanlah orang sembarangan. Mereka semua adalah murid-murid elit dan jenius pilihan dari berbagai wilayah bintang dan kekuatan super dunia. Oleh karena itu, ia memperingatkan murid-muridnya untuk segera menyiapkan mental mereka sekuat mungkin agar tidak goyah saat menghadapi persaingan yang kejam nantinya. Mendengar penjelasan tersebut, para murid elit Akademi Jalan Surgawi hanya bisa mendesis pelan, merasa takjub sekaligus terancam. Bayangan tentang puluhan ribu jenius muda yang bertarung di tempat yang sama benar-benar membuat nyali sebagian dari mereka menciut. Namun bagi sebagian lainnya, hal itu justru menjadi bahan bakar ambisi yang baru. Di tengah gejolak perasaan para murid tersebut, suara Meng Qianzheng kembali terdengar, namun kali ini dengan nada yang penuh dengan antusiasme yang tertahan. Ia memberitahu semua orang bahwa mereka telah sampai di tujuan. Ia menunjuk ke arah depan, di mana sebuah pemandangan alam surgawi yang luar biasa indah dan agung kini mulai membentang luas di hadapan mata mereka. Gema suara Meng Qianzheng yang penuh wibawa masih menyisakan getaran halus di udara kabin, memicu reaksi serentak dari para siswa elit Akademi Tiandao. Seolah digerakkan oleh satu komando yang tak terlihat, mereka semua mendongakkan kepala, menatap lurus ke arah hamparan langit berbintang yang terbentang di balik jendela kristal pesawat ruang angkasa. Di kejauhan yang mulai mendekat, sebuah siluet masif perlahan-lahan mendominasi pandangan mereka. Sebuah bintang raksasa berwarna abu-abu pucat melayang dengan tenang di tengah kehampaan kosmos. Ukurannya yang sangat besar memberikan kesan megah, namun ada sesuatu yang janggal pada penampakannya. Alih-alih memancarkan kemilau kehidupan, bintang itu justru tampak sunyi, sepi, dan seolah-olah telah ditinggalkan oleh waktu itu sendiri. Ye Yunfei, yang sejak tadi mengamati dengan saksama, merasakan sensasi ketertarikan yang mendalam di benaknya. Ia bergumam dalam hati, mengungkapkan keheranannya atas aura aneh yang dipancarkan oleh bintang di hadapan mereka. Di matanya, energi yang seharusnya menjadi denyut nadi sebuah planet tampaknya telah hampir sepenuhnya habis terserap. Namun yang mengejutkan adalah fakta bahwa banyak hukum-hukum alam yang mendalam masih terasa berlaku dengan sangat kuat di dalamnya. Hal ini memicu spekulasi di dalam pikirannya bahwa bintang ini pastilah pernah mengalami masa-masa yang sangat gemilang dan penuh kejayaan di masa lampau sebelum akhirnya meredup menjadi seperti sekarang. Melalui penglihatan batinnya yang tajam, Ye Yunfei melihat lebih dari sekadar permukaan abu-abu yang mati. Meskipun bintang itu tampak redup dan sunyi bagi mata biasa, ia mampu menangkap keberadaan hukum-hukum tak terlihat yang tersembunyi di balik kehampaan. Hukum-hukum itu tidak diam, mereka bergemuruh dengan suara yang sangat keras di tingkat metafisika, menandakan sisa-sisa kekuatan besar yang masih terjaga. Meng Qianzheng kemudian memberikan penjelasan lebih lanjut kepada seluruh penumpang mengenai identitas bintang tersebut. Ia menyebutkan bahwa tempat itu dikenal sebagai bintang surgawi, atau lebih tepatnya bintang Tianhuang. Letaknya berada di tepian paling luar dari gugusan bintang Xuanhuang yang mereka tinggali. Dekan itu mendeskripsikannya sebagai sebuah planet yang terpencil dan tandus, sebuah tempat di mana populasi penduduk sangatlah sedikit dan ketersediaan energi spiritual sangat minim bagi para praktisi bela diri. Namun, di balik ketandusannya, bintang Tianhuang menyimpan kepentingan strategis yang luar biasa. Meng Qianzheng mengungkapkan bahwa pintu masuk menuju negeri para dewa yang jatuh, tujuan utama ekspedisi mereka, terletak tepat di atas permukaan bintang yang sunyi tersebut. Bahkan, terdapat sebuah legenda kuno yang secara turun-temurun mengisahkan bahwa tanah keramat tempat para dewa menghembuskan napas terakhirnya sebenarnya berada jauh di dalam perut bintang Tianhuang. Setelah memberikan arahan singkat, Meng Qianzheng mengumumkan bahwa saatnya bagi mereka untuk memasuki wilayah udara gurun surgawi. Ia segera mengambil alih kendali penuh atas pesawat ruang angkasa, mengarahkannya dengan stabil menuju pusat bintang yang tampak mati itu. Suara gemuruh mesin yang membelah atmosfer mulai terdengar seiring dengan semakin dekatnya mereka ke permukaan. Pada saat yang sama, pemandangan di langit berbintang di sekitar mereka menjadi sangat padat dan sibuk. Tak terhitung banyaknya pesawat ruang angkasa dari berbagai ukuran dan desain yang juga memiliki tujuan serupa, semuanya terbang dengan kecepatan tinggi menuju bintang terpencil surgawi. Akhirnya, satu persatu, armada-armada tersebut mulai memasuki medan bintang Tianhuang, memecah kesunyian atmosfer dan perlahan-lahan mendarat di atas tanah yang kering. Meng Qianzheng memberikan aba-aba kepada seluruh muridnya untuk segera bersiap keluar. Ia memimpin rombongan tersebut melangkah turun dari pintu pesawat, menapaki tanah asing bintang Tianhuang.
Saat para murid elit Akademi Jalan Surgawi mengangkat kepala mereka untuk melihat sekeliling, sebuah rasa terkejut yang mendalam menyergap hati mereka secara bersamaan. Pemandangan di depan mereka sungguh luar biasa. Ada orang di mana-mana. Pesawat-pesawat ruang angkasa mendarat silih berganti di atas permukaan bintang yang tandus itu, menciptakan deretan logam yang mengilat di bawah cahaya redup. Dari dalam kendaraan-kendaraan tersebut, muncullah lautan manusia yang terdiri dari sejumlah besar jenius muda yang luar biasa, masing-masing memancarkan aura kekuatan yang unik. Di antara kerumunan pemuda yang baru datang, sebaran tingkat kekuatan mereka sangat bervariasi. Ada yang telah mencapai alam inti agung, ada yang berada di alam jiwa primordial, dan tidak sedikit pula yang memancarkan energi dari alam pembentukan ilahi. Namun, berdasarkan pengamatan sekilas, para jenius muda yang berada di tingkat alam Yuan Hun tampaknya mendominasi jumlah populasi yang hadir di sana. Melihat fenomena ini, para siswa elit Akademi Dao Surgawi yang awalnya berangkat dengan semangat tinggi dan dada membusung, kini merasakan gejolak emosi yang berbeda. Sebelum meninggalkan akademi, mereka semua dipenuhi dengan semangat juang yang membara, berniat untuk mengukir nama besar di negeri dewa yang jatuh dan meraih prestasi yang akan dikenang sejarah. Namun, kenyataan pahit di depan mata membuat ekspresi mereka berubah drastis. Jumlah kerumunan yang begitu masif, ditambah dengan banyaknya jenius muda di tingkat alam Yuan Hun, memberikan tekanan mental yang sangat berat bagi mereka. Rasa percaya diri mereka mulai terkikis saat menyadari perbandingan kekuatan yang ada. Perlu dicatat bahwa dari 50 siswa paling berbakat yang dikirim oleh Akademi Dao Surgawi, hanya ada 10 orang, termasuk Ye Yunfei sendiri, yang telah mencapai tingkat kekuatan alam Yuan Hun. Sebaliknya, di tempat ini, mereka bisa melihat ratusan, bahkan ribuan ahli di tingkat alam Yuan Hun hanya dalam satu sapuan pandangan. Pertanyaan besar pun muncul di benak mereka. Dengan jumlah ahli yang sebanyak itu, mampukah mereka bersaing dan bertahan? Belum lagi ketakutan itu mereda, mereka juga disuguhi pemandangan kedatangan para jenius muda yang memiliki kekuatan di tingkat alam pembentukan ilahi yang terus bertambah dari waktu ke waktu. Hal ini membuat rasa takut mulai terpancar jelas dari tatapan mata para siswa elit Akademi Dao Surgawi, yang secara naluriah menarik langkah mereka mundur beberapa langkah untuk mencari posisi yang lebih aman. Meng Qianzheng pun tidak bisa menyembunyikan kekhawatirannya. Ia mengamati situasi tersebut dengan kening berkerut, menyadari betapa sengitnya persaingan dalam ekspedisi ke Tanah Dewa yang jatuh kali ini. Dalam penilaian pribadinya, kekuatan siswa-siswanya terasa sangat menyedihkan jika dibandingkan dengan lautan jenius yang ada di hadapan mereka. Dengan suara yang berat, ia segera memberikan instruksi tambahan, menegaskan bahwa keselamatan nyawa harus menjadi prioritas utama di atas pencarian harta karun maupun peluang apapun. Tepat ketika suasana sedang diliputi ketegangan, sebuah tawa keras yang penuh dengan nada keakraban memecah kesunyian. Suara itu berasal dari seorang pria tua berambut putih yang baru saja keluar dari sebuah pesawat ruang angkasa yang mendarat tepat di hadapan kelompok akademi. Pria tua itu menyapa Meng Qianzheng dengan nada jenaka, mengungkapkan keterkejutannya bahwa orang-orang dari Akademi Dao Surgawi telah tiba lebih awal daripada kelompoknya. Rombongan yang baru tiba itu ternyata berasal dari suku Li dari hutan belantara utara. Kehadiran mereka melengkapi formasi kekuatan utama dari Gurun Utara yang terdiri dari 4 pilar, Akademi Dao Surgawi, Tanah Suci Jiuhua, Tanah Suci Tianxuan, dan Klan Li. Tak lama kemudian, sebuah pesawat ruang angkasa lain mendarat di dekat mereka, membawa seorang pria paruh baya yang memimpin rombongan dari Tanah Suci Jiuhua. Ia pun turut menyapa Meng Qianzheng dan Tetua Li, mengakui bahwa kedua tokoh berpengaruh tersebut telah mendahuluinya sampai di lokasi. Setelah itu, perwakilan dari Tanah Suci Tianxuan juga menampakkan diri. Secara keseluruhan, kekuatan murid-murid dari Klan Li, Tanah Suci Jiuhua, dan Tanah Suci Tianxuan berada pada level yang kurang lebih setara dengan murid-murid dari Akademi Dao Surgawi. Hal ini setidaknya memberikan sedikit rasa kebersamaan di tengah dominasi kekuatan asing. Namun, ketenangan itu kembali terusik ketika seseorang tiba-tiba mengeluarkan jeritan pelan yang penuh dengan keterkejutan. Perhatian semua orang teralihkan oleh kemunculan sebuah pesawat ruang angkasa yang seolah-olah muncul secara tiba-tiba dari ketiadaan, disertai dengan suara gemuruh yang mengguncang tatanan ruang. Seorang pria parubaya bertubuh kekar melangkah keluar dengan penuh wibawa. Energi spiritualnya tampak meluap-luap, menciptakan tekanan aura yang menyesakan bagi mereka yang berada di dekatnya. Pria itu menyapa para pemuda yang hadir dengan nada arogan, memberitahu bahwa mereka akhirnya sampai di langit berbintang yang sunyi dan sebentar lagi petualangan besar di negeri para dewa yang jatuh akan segera dimulai. Sosok pria tersebut segera dikenali oleh orang-orang di sekitarnya sebagai Wu Qilang, seorang pakar ternama yang namanya sudah melegenda di wilayah bintang Xuan Huang. Banyak orang yang berbisik-bisik, merasa heran dan takjub karena tokoh sekali Wu Qilang bersedia memimpin tim secara pribadi.
Fakta ini menjadi indikator kuat bahwa keluarga Wu memberikan perhatian yang sangat besar dan serius terhadap ekspedisi kali ini. Setelah Wu Qilang, muncullah beberapa ratus anak muda yang mengikuti langkahnya keluar dari pesawat. Mereka semua memiliki perawakan yang bermartabat dan aura yang luar biasa. Para jenius dari keluarga seni bela diri ini tampak penuh energi, dengan mata yang memancarkan kepercayaan diri serta ambisi yang tidak bisa disembunyikan. Hal yang paling membuat semua orang terkesima adalah kenyataan bahwa sebagian besar dari mereka berada di tingkat alam Yuan Hun, dan setidaknya 100 orang diantaranya adalah ahli di alam pembentukan ilahi. Kekuatan yang ditunjukkan oleh klan bela diri tersebut benar-benar berada di tingkat yang berbeda. Sebagai salah satu kekuatan kuno terkuat di alam suci, kemampuan mereka untuk mengirimkan lebih dari 100 ahli alam pembentukan dewa membuat semua faksi lain merasa tidak berdaya untuk membandingkan diri. Meng Qianzheng hanya bisa menggelengkan kepala sembari tersenyum getir, mengakui bahwa akademi mereka bahkan tidak layak untuk disandingkan gelarnya dengan klan bela diri. Di sampingnya, tetua dari suku Li juga turut meratapi posisi mereka sebagai kekuatan kelas 2 yang mungkin telah membuat kesalahan dengan mengirim murid-murid mereka ke tempat yang sekejam ini. Namun, di sudut lain, tatapan Ye Yunfei justru mendingin saat matanya menyapu barisan pasukan klan Wu. Ia mengeluarkan dengusan dingin, merasakan ironi takdir yang membawanya bertemu kembali dengan klan tersebut. Ia teringat kembali pada kejadian di benua Tianxuan, di mana Su Qingluo hampir saja menjadi korban dari ulah anak buah Tuan Muda Wu. Jika bukan karena kedatangannya yang tepat waktu, ia tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi pada wanita yang dicintainya itu. Sejak saat itu, Ye Yunfei telah memendam sumpah untuk membalas dendam. Baginya, Su Qingluo adalah garis merah yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Siapapun yang berani mengusiknya, secara otomatis telah menyentuh titik lemah Ye Yunfei yang paling sensitif. Dengan senyum sinis yang tersungging di bibirnya, ia membulatkan tekad bahwa jika ia bertemu dengan anggota klan ini di dalam negeri para dewa yang jatuh, ia tidak akan menunjukkan rasa hormat atau belas kasihan sedikitpun. Suasana kembali memanas saat seseorang berbisik mengenai keberadaan seorang pemuda di antara rombongan klan bela diri. Pemuda itu diidentifikasi sebagai Wu Kun, salah satu jenius paling fenomenal dari generasi muda mereka. Dalam sekejap, seluruh pandangan mata tertuju pada sosok Wu Kun, menjadikannya pusat perhatian di tengah hamparan bintang Tianhuang yang sunyi. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita kali ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak dari awal sampai akhir video ini. Dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit. Amin.